Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Putra Wijaya dengan NIM 3122102007 dari kelas Teknik Informatika Angkatan 22 kelas A2 Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah yang berjudul Analisis Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk di Kota Bekasi. Ini merupakan presentasi dari mata kuliah Big Data yang diampu oleh dosen Dr. Ir Ananto Trisasongko. Oke, yang pertama, apa itu Big Data? Big Data terutama merujuk pada kumpulan data yang terlalu besar atau rumit untuk ditangani oleh perangkat lunak yang menyimpan data tradisional. Latar belakang masalah. Kota Bekasi adalah salah satu daerah yang berkembang pesat di Indonesia dengan pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat mempengaruhi berbagai sektor seperti kualitas hidup, ketersediaan sumber daya, layanan publik, transportasi, dan fasilitas umum lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki data yang akurat dan proyeksi yang realistis mengenai populasi dan kepadatan penduduk agar kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran. Namun, memprediksi populasi di masa depan bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan analisis data yang mendalam. Salah satunya dengan menggunakan metode regresi linear yang dapat memberikan gambaran mengenai perubahan populasi dan kepadatan penduduk di masa mendatang. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menganalisis dan memproyeksikan populasi untuk memahami pola perubahan populasi di masa depan. Yang kedua, untuk memperkirakan kepadatan penduduk agar dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian khusus. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan, memberikan data yang relevan untuk mendukung kebijakan yang berbasis bukti. Yang keempat, meningkatkan perencanaan wilayah, memastikan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, memberikan akses informasi pada masyarakat, membantu masyarakat memahami kondisi wilayahnya melalui data yang transparan. Baik, di sini ada sumber data. Di sini saya menggunakan BPS atau Badan Pusat Statistik yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder. Analisis jejaring sosial menemukan pola pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang ada di Kota Bekasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Selanjutnya ada linear regression. Regression linear merupakan teknis analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. Secara matematis, memodelkan variabel yang tidak diketahui atau tergantung dan variabel yang dikenal atau independen sebagai persamaan linear. Selanjutnya ada visualisasi big data. Yang pertama di sini ada sedikit layer yang bertujuan untuk pertama untuk mengimplementasi algoritma machine learning, yang kedua untuk processing data, yang ketiga untuk membagi data menjadi data latih dan uji, yang keempat ada evaluasi model. Dan yang kedua di sini menggunakan pandas yang berguna untuk membaca dan menulis data dalam berbagai format, mulai dari CSV, Excel, SQL, JSON, dan lain-lain. Yang kedua untuk mengelola data berbentuk tabel menggunakan data frame atau mirip spreadsheet dan series. Yang terakhir, manipulasi data. Oke, selanjutnya ada visualisasi big data. Yang pertama menggunakan NumPy untuk membuat array multidimensi yang efisien. Yang kedua, operasi matematis pada array.
dan juga menggunakan matplotlib yang berguna untuk membuat grafis, terus juga untuk menyediakan kontrol penuh atas elemen visual, dan juga digunakan untuk eksplorasi dan presentasi data. Nah, ini hasil visualisasinya. Di sini prediksi populasi Kota Bekasi mulai dari tahun 2020 sampai 2028 yang terus meningkat ya. Dan juga kepadatannya. Oke, selanjutnya hasil prediksinya. Di sini mulai dari tahun, populasi, dan juga kepadatan penduduk jiwa per kilometer persegi mulai dari tahun 2020 hingga 2028 juga sama terus semakin meningkat. Nah, terakhir kesimpulan dan saran. Yang pertama, pertumbuhan populasi yang konsisten. Yang kedua, peningkatan kepadatan penduduk. Yang ketiga, fluktuasi penduduk pada tahun 2021 hingga 2023. Dan ada juga perencanaan infrastruktur dan perkotaan. Yang kedua, pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, kebijakan perumahan dan zonasi. Yang keempat, penguatan ekonomi lokal. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.